Badan Pusat Statistik atau Badan BPS Pusat melaporkan Statistik mencatat inflasi Indonesia mencapai 2,61% secara tahunan year on year. Inflasi ini merupakan yang terendah sepanjang 20 tahun terakhir. Perhitungan itu mengesampingkan pandemi COVID. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami di podcast kelompok 1. Perkenalkan, nama gue Yolanda. Gue di sini sebagai host dan rekan. Halo, perkenalkan nama gue Citra. Gue Siti Roma. Gue Elviana. Kenalin gue Muhammad Desa Al-Kifari. Perkenalkan nama gue Putri Nazwa. Gue Najwa Al-Ghazija. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik yang relevan banget nih di kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita bakal bahas inflasi. Inflasi ya? Iya, karena ini tuh relevan banget guys sama kehidupan sehari-hari. Kadang kita udah merencanain masa depan gitu kan, terus malah berantakan. Ditambah kan inflasi tuh bikin dompet kita jadi nangis. Karena kita nggak tahu ada apa inflasi itu datang. Iya, tidak juga. Jadi inflasi tuh jadi pusat perhatian gak sih di zaman sekarang tuh? Betul banget, karena apa-apa tuh naik gitu kan. Jadi kita harus banyak-banyak mirip deh kayaknya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa ya. Yang biasanya nongkrong di kafe seminggu sekali kan, seminggu 2 kali kali lagi. Tapi sekarang tuh kalau misalkan kita nongkrong di kafe tuh kayak harus mikirin 10 kali deh apa 10 kali gitu kan. Soalnya kayak ya ampun, maksudnya kayak kita bisa makan aja udah bersyukur banget gitu kan. Apalagi kan bener banget sih, biasanya tuh bahan baku juga kayak mahal gitu kan, kayak yaudah lah yang penting kita makan dulu gitu. Nah iya, soalnya sekarang apa-apa tuh mahal. Terus gue pernah nih denger dari salah satu karyawan, mereka tuh bilang mereka tuh baru aja gajian, seminggu udah habis. Kayak uang tuh cuma numpang lewat doang. Jadi menurut gue tuh kita tuh harus tahu dan kita tuh ngerti kenapa sih harga-harga itu bisa naik dan apa sih dampaknya bagi kita gitu loh. Nah betul banget, karena orang-orang tuh bilang wajar harga naik. Soalnya inflasi itu kan memang penting banget kan di pandemi teman-teman. Soalnya dampaknya itu bisa mengenai masyarakat langsung. Selain itu juga bakal ada studi kasus nyata nih, terus sama solusi nanti yang harus dilakukan pemerintah sama masyarakat. Jadi sederhananya inflasi itu kenaikan harga dan barang secara meningkat secara melonjak dalam periode tertentu. Dalam data BPS tahun 2024, inflasi di Indonesia itu angkanya berada di sekitar 2,8%. Wow, gede ya. 2,86%, dan sektor dan penyumbang inflasi terbesar itu berada di sektor makanan, minuman, dan tembakau. Oh gitu. Dan menurut gue nih, dan yang paling berasa itu kenaikan harga beras guys. Bahkan beras itu pernah naik 15% dari tahun sebelumnya. Hal ini sih katanya terjadi karena fenomena El Nino, dan yang membuat beberapa daerah itu gagal panen. Selain itu juga kenaikan harga pupuk dan distribusi yang terganggu juga menyebabkan harga beras itu naik. Kan hal itu bukan nggak bermaksud mewajari ya, mungkin alasan ini jadi hal yang wajar kenapa harga beras itu naik. Gitu. Nah, kenapa itu tuh penting? Karena beras itu kan kebutuhan pokok utama nih. Iya. Jadi kalau misalkan harga beras naik, itu tuh otomatis pengeluaran juga ikut membengkak kan. Dan itu tuh yang buat inflasi itu jadi topik yang sangat genting, karena dampaknya itu kerasa langsung sama kita kan. Dan kayak dampaknya langsung kerasa sama kita itu tuh di kehidupan langsung. Kayak misalkan kayak harga cabai tiba-tiba naik, harga buah tiba-tiba naik, kayak gitu loh. Karena kita sendiri ya merasakan. Iya. Nah, dari pemerintah itu ini kayak sama masyarakat memang bahwa karena hasil kerja mereka tuh gue duluin bukan sehariannya kita makan. Jadi kalau misalkan sedikit kenaikan harga aja itu udah bikin mereka nggak punya uang buat nabung atau buat memenuhi kebutuhan mereka lain.
mulai nerapin puasa Senin Kamis karena bukan bulan Iya, dan banyak warung sekarang tuh yang nggak naikin harganya tapi kurangin jumlah porsinya. Misalnya tuh kayak kita beli cilok 5.000 kan, dapetnya tuh cuma 5 biji dulu kan, bisa dapat 10 biji gitu. Terus dulu kan bisa dapat bonus 1, katanya sih strategi survival ya. Kalau zaman sekarang kayaknya harus bedain lemaknya dulu ya. Pola hidup karena ya emang gak ada pilihan lain selain itu gitu kan. Seperti yang kamu bilang kan tadi, katanya kita kalau misalkan dulu tuh beli cilok 5.000 dapat 10 ya, sekarang 5 biji. Ini bahkan sekarang udah 3 loh. Ya ampun, cilok apa? Tapi gue nih mau bawain contoh real nih. Apa tuh? Kejadiannya di Sumatera. Gue tuh pernah baca berita kalau di tahun 2023 tuh di Sumatera Barat harga cabai rawit itu hampir tembus 100.000 per kilo. Wow, gokil gak sih? Terus para pedagang tuh ngeluh kan kalau pembeli itu cuma beli 5 biji atau 10 biji doang, nggak sampai seperempat atau setengah kilo loh. Gimana coba keuntungannya? Gak cuma pedagang doang, petani juga terancam bakal gagal panen karena kondisi cuaca yang ekstrim. Terus juga sementara itu kan cabai kebutuhan sehari-hari masyarakat kan, tiap hari masyarakat beli cabai di pasar. Jadi inflasi ini melonjak. Jadi permintaan pasarnya ini tinggi, sementara stoknya itu dikit. Jadi akhirnya inflasinya melonjak dan UMKM di bidang kuliner juga sangat kesulitan. Nih, gue juga pernah tahu ada nih usaha sambal di sana yang dia itu berhenti sementara gara-gara naiknya harga cabai ini. Kan yang mengakibatkan kan bukan cuma tempat produksi sambalnya ini ya guys ya. Karena orang-orang yang kerja di situ kan juga jadi berhenti kerja, ya pekerjaan. Jadi kenaikan harga cabai itu berdampak juga ke orang-orang. Nah, bukan cuma cabai aja, minyak goreng juga pernah lah di tahun 2022 sampai 2023 itu tuh minyak goreng tuh langka dan itu harganya tuh melonjak tinggi. Nah, sampai-sampai orang yang mau beli itu ngantri panjang. Nah, itu tuh contoh inflasi di Liverpool di mana permintaannya banyak tapi stoknya tuh sedikit. Oh gitu. Tapi pemerintah itu juga udah mulai melakukan beberapa langkah kayak melakukan operasi pasar beras, gula, minyak, juga bahkan memperbesar pasokan bulognya, juga memperbesar atau memperbaiki distribusi logistiknya, dan juga di Bank Indonesia ini udah menaikkan suku bunga acuan menjadi 0,25% untuk menstabilkan harganya. Tapi menurut gue tuh belum cukup loh itu tuh. Kayak pemerintah tuh harus memperkuat pertahanan pangan nasional melalui pertanian teknologi modern, pengembangan gudang yang tadinya kecil jadi lebih besar gitu. Tapi kan dari sisi masyarakat kita mulai adaptasi nggak sih? Jadi kalau misalkan kita mau belanja apapun itu kita harus bikin rencana dulu gitu kan. Ini budget itu buat apa? Segini cukup nggak sih gitu kan? Terus sekarang tuh anak kos tuh kan kayak lebih sering masak sendiri nggak sih? Iya. Soalnya kan budgetnya juga kayak lumayan gitu kan, kalau misalnya kita beli sayur nih bisa pakai 2 hari gitu kan. Kan kalau misalnya kita beli terus tekor nanti kita disebar lagi sama orang tua saya. Sama orang tua kita. Nah, dan menurut gue tuh kita tuh perlu memperbanyak literasi finansial kayak kita tuh mulai sekarang tuh harus kayak investasi baik reksadana atau mungkin emas supaya nilai uang kita tuh gak termakan sama inflasi dari Nah betul, karena kalau kita cuma mikir bagian doang, inflasi bakal terus mengikis nilai total kita tanpa kita
Jadi setelah gue pikir-pikir ya, pembicaraan kita ini benar-benar kesimpulan sih. Jadi itu inflasi bukan saja masalah ekonomi, tapi masalah kehidupan seseorang. Jadi penting buat kita keluar untuk masalah inflasi ini guys. Selama inflasi terkendali, ekonomi stabil, tapi kalau inflasi kalian itu tuh dampaknya bisa panjang dan berat. Semoga kita bisa lebih peka dan bisa. Amin. Dan semoga obrolan hari ini juga membuka perspektif baru untuk kalian ya. Jangan takut untuk belajar tentang ekonomi karena ini penting buat masa depan kita semuanya. Masih sendiri. Iya betul, semoga kita juga bisa lebih bijak mengelola uang, lebih tahu resiko dan lebih berani mempersiapkan diri untuk jangka waktu yang lebih panjang. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya buat kita